Well, hello Ibunda Busi Masno, kembali ke Minbus dan kita akan membahas tentang perlengkapan MPASI yang wajib Busi punya. Apa aja? Simak video berikut ini. Yang pertama tentunya adalah piring. Nah, Moms, hari ini yang kita bahas adalah piring dengan bahan silikon. Salah satu kelebihan dari bahan silikon yaitu tidak mudah bergerak, sehingga aman untuk digunakan bagi anak kita. Kemudian selain itu juga bahan silikon ini bentuknya itu beragam, ada beberapa karakter yang dapat disukai oleh anak-anak. Selain itu, silikon ini terdapat bagian-bagiannya di mana setiap bagian itu kita bisa taruh finger food, bubur ataupun bahan makanan lainnya. Selain bahan silikon, kita juga dapat gunakan dengan bahan plastik. Yang jelas kita menghindari yaitu bahan seperti beling yang dimana dia itu dapat pecah sehingga dapat membahayakan untuk anak kita, Moms. Selanjutnya untuk mangkuk kita diperuntukkan untuk makanan yang lebih encer. Kemudian kalau piring itu diperuntukkan untuk makanan yang bentuknya kasar. Lalu berikutnya adalah sendok. Nah, tentunya jenis sendok ini sangat banyak di pasaran, tapi yang kami rekomendasikan sendiri itu adalah kedua jenis sendok kecil seperti ini. Untuk jenis yang pertama yang bentuknya bolong-bolong ini itu ditujukan untuk makanan dengan tekstur yang kasar, dalam artian ketika sendoknya dimasukkan ke dalam makanannya ini tidak akan lolos keluar. Berbeda halnya dengan jenis yang kedua yang tidak ada bolong seperti ini, itu ditujukan untuk makanan dengan tekstur yang cair. Dalam hal ini ketika sendoknya dimasukkan ke dalam makanan, kita bisa langsung memasukkan makanan ini ke dalam mulut si kecil. Nah, perlu diketahui pula bahwa penggunaan sendok ini untuk bayi berusia di atas 8 bulan ke atas ya, Moms. Adapun untuk usia 6 bulan ini kami sarankan agar Moms melakukan spoon feeding saja. Tapi tetap saja, Moms, kalau Moms merasa bahwa sendok yang seperti biasa tetap bisa digunakan ataupun untuk menyesuaikan budget keluarga sehingga kedua jenis sendok yang telah kami jelaskan sebelumnya itu tidak diperlukan, maka itu juga bisa ya, Moms. Nah, adapun menurut Dr. Adila, kita ini memang sebenarnya membutuhkan jenis sendok dan alat makan lainnya yang lebih banyak dalam hal ini untuk mengetes apakah si kecil ini mau atau tidak. Tapi tetap saja seperti yang telah kami jelaskan bahwa hal ini juga perlu disesuaikan dengan usia sekecil. Jadi misalkan ketika sekecil ini baru memulai MPASI, maka kita bisa memakai jenis sendok yang seperti ini. Adapun ketika sekecil ini sudah bisa mencoba untuk makan sendiri, maka kita bisa menggunakan jenis sendok yang seperti ini. Jadi sekecil ini juga dapat belajar lebih cepat untuk untuk memasukkan makanannya ke dalam mulut secara mandiri. Nah, selain alat makan berupa sendok, Moms juga bisa memiliki baby food feeder seperti ini. Nah, baby food feeder ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu yang seperti ini, di mana fungsinya itu lebih ditujukan kepada orang tua memberikan makanan kepada si kecil dalam artian menyuapi. Adapun yang kedua, yang bentuknya seperti ini itu ditujukan lebih kepada makanan yang teksturnya lebih kasar daripada penggunaan untuk spoon feeder sebelumnya. Nah, baby food feeder ini juga dapat digunakan untuk melatih si kecil agar dapat lebih cepat belajar untuk makan secara mandiri. Selanjutnya yang ketiga ada food processor nih, Moms. Walaupun kita tahu harga food processor ini cukup menguras kantong ya, tetapi keuntungannya Moms bisa menggunakan food processor dalam jangka waktu yang panjang, sehingga apabila si kecil sudah tidak MPASI lagi, maka Moms bisa menggunakan food processor untuk mengolah bahan-bahan yang ada di rumah. Food processor ini terdiri dari beberapa jenis nih, contohnya ada slow cooker dan juga food processor seperti biasanya. Banyak loh merek-merek food processor dengan fitur-fitur yang canggih dan mumpuni. Moms tinggal pilih saja yang sesuai dengan selera Moms. Namun apabila Moms lebih suka mengolah MPASI secara lebih sederhana, Moms bisa menggunakan blender yang ada di rumah nih, Moms. Pertama-tama Moms memblender semua bahan MPASI si kecil, kemudian Moms menyaringnya dengan menggunakan saringan. Seperti yang kita ketahui nih, Moms, kalau food processor merupakan suatu alat yang terdiri dari beragam macam fungsi, yakni seperti dapat digunakan untuk menstim, menghaluskan daging, nah bahkan bisa digunakan untuk
menghangatkan makanan kembali. Dan lebih wownya lagi, food processor bisa moms gunakan untuk mengatur tekstur makanan sesuai dengan keinginan moms. Misalnya, si kecil baru moms kenalkan dengan MPASI, maka moms bisa mengatur tekstur makanan moms itu secara lebih lunak. Dan misalnya, si kecil sudah berusia 8 bulan atau lebih. Nah, moms juga bisa menyesuaikan tekstur makanannya sesuai dengan umur si kecil. Berikutnya adalah bib atau sering kita sebut itu sebagai celeme. Celeme ini juga memiliki berbagai jenis, ada yang terbuat dari silikon dan juga ada terbuat dari kain biasa. Untuk pengalaman beberapa moms ini, anaknya itu lebih senang menggunakan celeme yang dari kain. Namun kalau dengan silikon itu dia merasa terganggu mungkin karena bahannya itu berat. Oleh karena itu, moms, marilah kita pilih bahan alat makan anak mulai dari piring, sendok, celeme, mangkuk itu yang dapat menarik perhatian anak. Dapat kita lihat dari gambarnya ataupun warnanya. Nah, untuk perlengkapan selanjutnya ada perlengkapan minum nih. Ada baby cup dan juga sippy cup. Moms bisa lihat secara langsung nih gambar yang ada di samping. Nah, kalau kita lihat bersama, ternyata bentuk dari sippy cup dan juga baby cup ini ternyata lucu dan imut juga ya. Kalau kita perhatikan lebih detail, ternyata pada sippy cup dan juga baby cup terdapat keterangan mili nih moms, sehingga moms bisa memperkirakan nih dalam satu hari tersebut apakah kebutuhan asupan cairan dari bayi sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau misalnya moms masih bertanya-tanya nih apakah penggunaan dari baby cup maupun sippy cup ini aman untuk bayi, nah jawabannya tentu iya. Mengapa demikian? Karena bahan dasar dari pembuatan sippy cup dan juga baby cup ini terbuat dari bahan dasar plastik nih moms, sehingga penggunaannya tentu aman untuk bayi. Nah, selain itu modelnya yang mungil dan juga kecil ini sangat menyesuaikan dengan tangan si kecil yang juga mungil, sehingga si kecil tentu sangat nyaman dalam penggunaan maupun menggenggam dari baby cup maupun sippy cup ini. Nah, sementara untuk penggunaannya pada kehidupan sehari-hari dalam memberikan minum pada bayi, untuk baby cup sendiri masih memerlukan bantuan dari moms nih untuk mengarahkan bayi memegang dari baby cup tersebut menuju ke mulut dari si bayi. Nah, biasanya bayi masih mengalami gemetaran nih pada saat awal penggunaan. Namun seiring berjalannya waktu, bayi akan semakin terbiasa. Sementara untuk sippy cup sendiri ini lebih prefer digunakan ketika moms ingin traveling, sehingga moms gak perlu khawatir nih untuk menyiapkan perlengkapan dari baby tersebut. Nah, selain itu untuk sippy cup sendiri ini bisa jadi peralihan nih dari mengajarkan bayi untuk penggunaan botol kemudian beralih ke penggunaan gelas. Selanjutnya ada food container atau wadah penyimpanan. Nah, wadah penyimpanan ini sangat banyak banget manfaatnya loh moms. Di antaranya ketika si kecil tidak menghabiskan makanannya, maka makanan tersebut bisa disimpan di food container. Atau misalkan moms and dads mau traveling atau bepergian, maka food container ini bisa menjadi solusi sehingga moms ini nggak perlu khawatir lagi si kecil ini nanti makan apa, karena semuanya sudah disiapkan dalam food container. Atau misalkan si moms ini ternyata adalah ibu karir dan harus membawa si kecil untuk pergi ke tempat kerja bersama, maka moms tidak perlu khawatir lagi tentang makanan si kecil. Terakhir ada high chair. Nah, high chair ini tentunya akan menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi si kecil dalam melakukan eksperimen makanan dan rasa yang baru. Namun, high chair ini bisa digunakan oleh si kecil ketika dia sudah mampu duduk tanpa bantuan, serta dapat menyangga kepala serta lehernya dengan tegak. Dan ini biasanya ketika dia usia 4-6 bulan. Nah, adapun kalau misalkan moms and dads tidak punya high chair tersebut, maka ini bukan satu masalah yang besar ya moms, karena moms tetap bisa memberikan makanan kepada si kecil sepanjang diberikan makanan dalam keadaan tetap duduk tegak seperti di pangku saat diberi makan. Nah, itulah tadi mengenai perlengkapan MPASI yang wajib Busi punya. Jadi gimana nih moms? Apakah moms udah punya semua? Atau ternyata masih ada yang kurang? Segera dilengkapi ya moms. Minbus pamit undur diri dan sampai jumpa di review Minbus selanjutnya. Bye!